Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya di sini dapat menyelesaikan video ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Di sini nama saya Fani Atika Sari, NPM 1901-011063 akan menyampaikan materi-materi mengenai pernikahan. Untuk materi pertama, pengertian nikah. Nikah menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Menurut Sajuti Talib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, dan kasih mengasihi. Tujuan pernikahan menurut Ahmad Az-Zabasyi menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dasar hukum perkawinan berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil, cukup 1 orang. Kemudian surat Al-A'raf ayat 198, dia yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang. Dalil as-sunnah dari hadis riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah yang bersabda, artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik daripada menahan dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah dia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. Materi selanjutnya adalah konsep peminangan dan kafaah. Peminangan atau khitbah adalah pernyataan atau permintaan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh 2 orang lelaki dengan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Tujuan dari peminangan dengan perkawinan adalah tidak jauh berbeda. Secara implisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan. Namun secara implisit, tujuan dari peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu sendiri memiliki tujuan tidak lain yaitu menghindari dari kesalahpahaman antar kedua belah pihak dan juga agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dari kedua pihak keluarga. Yang selanjutnya, materi tentang kafaah. Kafaah berasal dari bahasa Arab yang berarti kesamaan, sepadan, dan sejodoh. Sedangkan dari kaum musabah Indonesia, kafaah berarti seimbang, yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih seorang suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita dan walinya karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi, atau sesuai maka menimbulkan problema yang berkelanjutan. Hikmah dan tujuan kafaah. Kafaah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan oleh Islam dalam pernikahan. Dalam Islam, seorang suami memiliki posisi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Yang ketiga, naik atau turunnya derajat seorang istri sangat tergantung oleh derajat suaminya. Yang selanjutnya adalah materi syarat dan rukun pernikahan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dalam segi hukum. Rukun nikah adalah yang pertama, adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Yang kedua, adanya ijab qabul, yaitu lafaz yang diucapkan wali atau menggantikan posisi wali. Yang selanjutnya adalah adanya qabul, yaitu lafaz yang diucapkan suami atau yang mewakilinya. Yang selanjutnya adanya wali, dan yang terakhir adalah 2 orang saksi. Kemudian syarat nikah. Adapun syarat nikah
Yang pertama adalah syarat bagi seorang mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum, untuk tidak berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan. Bagi calon mempelai wanita, antara lain beragama Islam, perempuan jelas orangnya, dapat diminta persetujuan. Tidak terdapat halangan perkawinan baginya. Bagi wali dari calon mempelai wanita adalah antara lain laki-laki beragama Islam, mempunyai hak perkawinan, tidak terdapat halangan untuk mewakili. Baik, materi selanjutnya yang keempat adalah akad pernikahan. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaksud sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat Islam. Dalam agama Islam, untuk proses pernikahan yang sah ada 5 hal yang perlu dipenuhi, yaitu adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab dan qabul. Pernikahan juga harus melalui pihak KUA dengan prosesi yang pertama dimulai dari pembukaan, khotbah nikah, ijab qabul, doa, penandatanganan buku nikah, dan yang terakhir penutup. Materi yang kelima yang selanjutnya adalah wali dan saksi dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah dan Hambali membagi wali menjadi 2. Yang pertama wali qorib, adalah ayah dan kakek, keduanya memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari yang lain tersebut. Yang kedua adalah wali akad, adalah wali dari dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia menjadi anaknya. Bila anak itu berkedudukan menjadi wali hakim, maka diperbolehkan. Selanjutnya syarat-syarat wali. Yang pertama, telah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, muslim, orang merdeka, tidak dalam pengekangan atau paksaan, berpikir baik, dan terakhir adalah adil. Dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sedang dalam dosa kecil, serta tetap memelihara syariah. Yang selanjutnya pengertian saksi. Saksi secara bahasa adalah redaksi dari orang yang hadir ataupun menurut istilah adalah redaksi atau kabar dari seorang yang diketahuinya. Kedudukan saksi dalam perkawinan menurut 4 mazhab akan pernikahan sudah semestinya disaksikan oleh minimal 2 orang saksi demi mewujudkan kepastian hukum serta menghindari dari sanggahan dari pihak-pihak yang bertentangan. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan, maka tidak sah 2 saksi selain wali. Syarat saksi menurut ulama Syafi'iyah yang pertama 2 orang saksi, laki-laki, merdeka, tidak fasik dan adil. Materi selanjutnya, kedudukan dan jenis mahar. Mahar atau mas kawin secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Mahar merupakan hak istri yang diterima dari suami atau pihak suami memberikan dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atau atas kesejahteraan keluarganya. Tentang hukum mahar, fuqaha telah berpendapat bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban dan tidak boleh ditiadakan persetujuan untuk meniadakan mahar. Kompilasi hukum Islam juga mewajibkan adanya mahar. Macam-macam mahar. Yang pertama, mahar musamah. Mahar al-musamah adalah mahar yang ditetapkan sebelum akad nikah dan disebut pada saat ijab qabul. Yang kedua, mahar mitsil.
mahar mitsil yaitu mahar bagi perempuan seperti dia atau yang sama dengannya. Menurut H.M. Salim Umar, mahar mitsil ini ditentukan dengan mahar saudari perempuan pengantin wanita yang sudah menikah atau bibinya atau anak perempuan pamannya yang sudah menikah. Tegasnya dengan merujuk status sosial keluarga ayahnya. Yang ketujuh, materi poligami. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari satu orang. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam, poligami adalah ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Untuk poligami, dasar hukumnya adalah yang pertama, surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4, kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka cukup satu orang. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tersebut menjelaskan, merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya, atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya 4, akan tetapi jika semuanya dihantui dari tidak berlaku adil, lebih baik menikahi hanya satu orang saja atau hamba sahaya, karena itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 129, yang artinya, dan kamu sekali-sekali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Menyayang. Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Hikmah poligami yang pertama, mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antara lain adalah yang pertama, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, untuk menyelamatkan suami dari yang hiperseks, dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya, dan untuk mencampakkan kaum wanita dalam krisis akhlak yang tinggal di negara atau yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak daripada kaum pria, dan masih banyak lagi. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.